Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Ya, biarlah anugerah Tuhan senantiasa ada atas hidup kita. Kita membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur kami masih boleh ada di Mesbah Doa, memuji, menyembah Engkau, membawa pujian penyembahan kami. Sehingga apapun keadaan kami tahu dalam hadirat Tuhan kami dikuatkan, kami dibaharui, dan kami diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami bawa pujian penyembahan kami, biarlah naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami. Terima kasih. Biar malam hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh melingkupi setiap kami. Biar Engkau boleh mendekap setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada malam ini Tuhan. Di dalam kondisi apapun malam ini kami mau menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, yang layak dipuji, ditinggikan. Hanya satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami mau sembah Engkau, mari sama-sama sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Engkau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup kami, dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup kami, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Yesus, mari sembah Dia, kami sembah Engkau malam ini Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Sembah Engkau, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, kami menyembah. Keinginan dalam hidup kami, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu,
atas pujian penyembahan kami. Kami menyembah Engkau malam ini. Dengan segenap hati kami datang menyembah. Dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Kami sembah Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Kami hanya menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Yesus, ku sembah. Sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah di dalam setiap kondisi kami. Menyembah Tuhan Biar kasih dan hadirat-Mu mengalir Tuhan. Kami datang menyembah lebih dalam. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan, menikmati kasih dan hadirat-Mu. Haleluya. Biar kasih setiamu itu yang menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami bawa setiap keberadaan kami malam hari ini datang tersungkur merendahkan diri di hadapan Engkau. Biar pujian kami itu sampai kepada hati-Mu Tuhan. Yesus, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah Bapa pilihan. Seumur hidup kami katakan, kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini pernyataan kami di hadapan Engkau. Kami naikkan pujian, kami sembah. Engkau pulihkan dengan kasih-Mu, darah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah Bapa pulih seumur hidup kami. Kami nyatakan Tuhan, kami mau yang kami percaya. Haleluya. Engkau kami sembah. Pribadi yang mengasihi setiap kami. Engkau yang pulihkan setiap hidup kami. Engkau yang menyembuhkan
setiap kami, Engkau yang memulihkan setiap kami. Bapa, biar dengan segenap hati kami katakan Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Yesus, Engkau ku sembah, Bapa, Kau yang terindah. pulihkan hati kami Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup kami, Seumur kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, kami sembah yang kudus Tuhan. dengan darah Sebab hati kami percaya Tuhan, Engkau sembah, Bapa mulia. amin. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Tuhan, seumur hidupku menyembah ya Bapa kudus. Oh, terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Menyembah yang hidup. Yesus, kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar hari-hari ini Engkau membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan apapun persoalan yang sedang kami hadapi, seberapa berat pun tantangan yang sedang kami alami, kami tahu Tuhan yang berjalan di depan kami. Kami akan terus menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang mengizinkan kami bahkan mungkin melewati lembah kekelaman sekalipun. Engkau dekat dengan kami Tuhan. Karena itu selamanya kami mau memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Selama-lamanya kami mau tetap mengagungkan Tuhan di hidup kami. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami angkat iman kami malam ini kepada Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan pujian ini. Selamanya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung nama-Mu, ku sanjung nama-Mu untuk selamanya Tuhan. Selamanya tekad kami, tekadku untuk menyenangkan Engkau. Yes, Lord, Engkau selamanya, Engkau segala-galanya, segalanya. Lebih lagi angkat hatimu, katakan selamanya Tuhan. Selamanya kami puji,
bersama. Amin. Serahkan Engkau selamanya. Kami katakan Engkau segalanya Tuhan. Mari lebih dalam lagi katakan dari hatimu kepada Tuhan. Selamanya kami pujikan, kami sembah Engkau Tuhan. Amin Yesus. Selama-lamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Amin. Untuk selama-lamanya, kami bertekad untuk hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Serahkan Engkau selamanya. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Segalanya. Biar dalam hidup kami, untuk selamanya kami bertekad memuji menyembah Tuhan. Tidak ada satupun persoalan, tidak ada satupun tantangan yang dapat memisahkan kami dari Kristus, memisahkan kami dari kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bertekad untuk hidup menyenangkan Tuhan, sekalipun itu sakit, sekalipun ada harga yang harus kami bayar. Kami mau terus berkata Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami bertekad untuk menyembah, memuji Tuhan seumur hidup kami. Karena itu Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Setiap hati yang terbuka, setiap hati yang memohon kekuatan dari Tuhan, beri kekuatan-Mu malam ini. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru malam ini. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan terlebih dulu karena kita percaya kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya mau bersaksi atas mujizat dan kemurahan Tuhan bagi hidup saya. Saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap hari. Walau memang terkadang tidak tepat waktunya, tapi setiap hari saya mengikuti. Setelah mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, ya karakter dan cara hidup saya banyak diubahkan. Puji Tuhan ya, karena memang firman Tuhan itu mengubahkan. Saya mau bersaksi 2 bulan yang lalu, penyakit syaraf di gusi gigi geraham kanan bawah saya kambuh. Sakit ini telah dioperasi di Rumah Sakit Syaraf di Surabaya beberapa waktu yang lalu sudah dioperasi ya. Dan sebenarnya sakit ini telah terjadi dari tahun 2012 yang lalu. Dan sudah pernah berobat 6 kali ke Penang. Waduh ya, sampai berobat ke Penang ya, syaraf gigi ya. Namun kambuh lagi ya, dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Setiap kali mengikuti mesbah doa, ketika Ibu berdoa buat yang sakit, Ibu mengatakan letakkan tangan di bagian yang sakit. Saya selalu menumpangkan tangan. Saya selalu memohon lawatan dan kesembuhan yang dari Tuhan.
Seringkali ketika berdoa saya dengan mencucurkan air mata, bahkan saya katakan Tuhan ampuni jika ada dosa-dosa dan kelakuan saya yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kurang lebih 3 bulan saya merasakan sakit ya, untuk bicara saja ngomong sakit, apalagi kalau dipakai buat makan atau mengunyah. Namun saya tetap berdoa dan saya imani ya bahwa semua itu saya percaya Tuhan izinkan untuk memproses iman saya. Dan saya terus berdoa dan puji Tuhan ya, Tuhan sudah menyembuhkan sakitku. Dan saya berkomitmen ya, apabila Tuhan menyembuhkan sakit saraf gigi saya ini, maka saya akan bersaksi di mezbah doa. Puji Tuhan, terima kasih Ibu ya. Buat pelayanan Ibu, biarlah Tuhan terus memberkati dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, satu kesaksian yang luar biasa. Ya, dari seorang ibu mengalami sakit syaraf gigi geraham. Ya, beberapa waktu yang lalu tahun 2012 sudah dioperasi, ya bahkan sudah 6 kali berobat di Penang. Sudah dioperasi tapi beberapa waktu yang lalu kambuh lagi, dan ibu berdoa kepada Tuhan karena ya sudah ditangani dokter sampai ke Penang tidak sembuh. Dan sejak ikut mezbah doa, ibu bersaksi banyak karakter dan cara berpikir yang Tuhan ubahkan. Bahkan ketika syarafnya kembali sakit ya, dia bergumul dengan Tuhan, memohon kesembuhan, bahkan dia minta ampun jika ada salah dan dosa. Tuhan mengampuni dan puji Tuhan sekarang disembuhkan oleh Tuhan. Ya, bersyukur dan percaya bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan tetesan air mata orang yang mau bertobat dan mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya, dan baik kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan malam ini. Sekarang kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita kemarin sudah belajar bagaimana ya Saul ditolak oleh Tuhan karena dia menentang perintah Tuhan ya, sebab dia tidak mengikuti apa yang Tuhan suruh untuk memberantas semua, memusnahkan termasuk kambing, domba, lembu. Sebaliknya Saul mengambil lembu-lembu yang tambun karena dia tergiur dan juga dia takut kepada rakyat. Baik, kita masuk sekarang di 1 Samuel pasal yang ke-16, judul perikopnya Daud diurapi menjadi raja. Setelah Saul ditolak, Tuhan memilih Daud. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita lihat di sini ya, Tuhan berfirman kepada Samuel ya, kamu tidak usah bersedih. Buat apa kamu bersedih? Ya, karena Saul sudah aku tolak. Sekarang isilah tabung tandukmu dengan minyak ya, tempat minyak untuk mengurapi. Sebab Tuhan berkata engkau harus pergi ke Betlehem ke rumah Isai, karena di sana ada seorang anaknya yang telah aku pilih menjadi raja bagiku. Ayat yang kedua, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Ya, firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Samuel ya bertanya kepada Tuhan, bagaimana kalau Saul tahu bahwa aku ke sana untuk mengurapi seorang raja yang baru, karena pada waktu itu Saul masih menjadi raja dan masih menjalankan pemerintahan. Ya, sekalipun Tuhan sudah menolak dia, tapi tahtanya masih ya ada di tangannya sampai nanti Tuhan yang menggantikan. Jadi Samuel takut kalau sampai Saul tahu maka dia pasti akan membunuh. Tuhan berkata,
Ya, bawalah seekor lembu muda dan ya engkau akan mempersembahkan korban di sana. Katakan bahwa aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Ya, dan Tuhan mengatakan kepada Samuel, ya nanti kamu pergi bawa lembu, bikin acara persembahan korban di sana. Dan undanglah Isai ya dan anak-anaknya untuk datang ke situ. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ya, karena tiba-tiba Samuel datang, semua takut. Ya, waduh, ini kenapa tiba-tiba Samuel ini datang? Dia membawa kabar sukacita atau sebaliknya ada suara Tuhan bagi mereka. Mereka bertanya, adakah engkau membawa ya kabar yang baik? Adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Ayat yang kelima jawabnya, ya benar, aku datang ya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan ya datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ya ia menguduskan ya dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya, Samuel melakukan upacara penyucian untuk Isai dan anak laki-lakinya untuk mempersiapkan mereka untuk datang ke hadapan Allah dalam ibadah ya atau untuk mempersembahkan korban. Dan di sana dia mengundang Isai untuk datang ke upacara pengorbanan itu. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, anak dari ya Raja Daud, anak dari Isai itu anak laki-lakinya disuruh datang semua. Ketika pertama kali kakak dari Daud itu Eliab masuk ya ke dalam ruangan lalu dilihat oleh Samuel. Ya, Samuel langsung berpikir karena Eliab itu tinggi besar ya, tampangnya itu memang benar-benar tampang prajurit. Ya, mukanya juga ganteng ya. Lalu ketika dia masuk langsung Samuel berkata, ya sungguh di hadapanku telah berdiri ya seorang yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapinya. Mengapa ya Samuel itu langsung berpikir begitu ketika melihat Eliab kakak dari Daud yang ganteng, tinggi, besar? Ya karena ketika Tuhan memilih Saul, Saul itu tinggi dan tampan. Ya, dia adalah orang yang berwajah mengesankan dan dikatakan dulu kita sudah baca paling ganteng di antara orang yang ada di Israel. Ya, pada waktu itu Tuhan memilih Saul. Karena Saul itu adalah pilihan dari ya orang Israel, bukan pilihan Tuhan, desakan dari orang Israel. Makanya ketika Samuel melihat Eliab, dia melihat ya, wow, pasti ini orang yang Tuhan pilih. Jadi seperti Saul dulu dia berpikir Tuhan pasti cari yang ganteng dan tinggi. Samuel mungkin berusaha mencari orang yang bertampang seperti Saul untuk menjadi raja berikutnya untuk Israel. Tetapi Allah memperingatkan Samuel, ya. Kita lihat ayat yang ke-7, Tuhan berkata di sana apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berbeda dengan Saul, kali ini Daud adalah benar-benar orang pilihan Tuhan. Bukan dari desakan rakyat yang menuntut raja, tetapi ini karena Tuhanlah yang ya sudah tidak berkenan kepada Saul.
Jadi Tuhan berkata kepada Samuel, ya jangan lihat tampangnya. Sebab manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Bukan apa yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, ya jadi kita melihat ya Allah memperingatkan Samuel agar dia tidak menilai orang hanya berdasarkan penampilan luar. Mereka mungkin mengabaikan ya kualitas seseorang hanya karena melihat penampilan luar. Ya, namun Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Dan untungnya ya Tuhan itu menilainya berdasarkan iman dan karakter dari sikap hati, bukan berdasarkan penampilan. Dan hanya karena Tuhanlah yang dapat melihat hati, makanya ya hanya Tuhan yang tahu siapa yang berkenan kepada Dia. Hanya Tuhan yang dapat menilai raja berikutnya itu yang memang Tuhan pilih itu siapa. Kebanyakan orang ya hari-hari ini menghabiskan waktu untuk menjaga penampilan fisik. Bahkan ada ibu-ibu yang seminggu itu berapa kali ke salon, berapa kali luluran. Bahkan sekarang kalau kita lihat banyak wanita-wanita yang sibuk permak-permak penampilan luarnya ya. Ini mukanya ditarik, disuntik, diapain supaya bisa terlihat cantik. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu gak tertarik dengan apa yang ada di luar kita, namun Tuhan tertarik dengan apa yang ada di hati kita. Karena itu ya lebih baik kita sibuk berbenah dalam diri kita daripada apa yang di luar. Tuhan gak tertarik dengan yang di luar, tapi Tuhan tertarik dengan yang di dalam. Lalu dikatakan ya ketika itu ya Tuhan langsung menegur Samuel. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh ya Syama, anaknya laki-laki yang ketiga, lewat di depan Samuel. Samuel juga berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anak lelakinya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi satu-satu ya, 7 laki-laki, tapi kecuali Daud. Semua sudah disuruh lewat, tapi semua gak ada. Tuhan bilang gak ada satupun dari antara 7 itu yang dipilih Tuhan. Ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, kita lihat di sini Samuel tanya kepada Isai, sudah semua ini anakmu? Ya, dan Isai berkata, enggak, masih ada satu lagi. Kenapa Daud tidak disuruh ikut ketika hari pentahbisan atau pengurapan raja itu? Padahal Samuel berpesan kepada Isai, semua anak laki-lakimu bawa. Karena Daud itu gak masuk hitungan manusia. Daud bukan seorang prajurit, karena itu dia tidak dimasukkan dalam golongan prajurit ya oleh ayahnya. Daud hanya disuruh menggembalakan kambing domba. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ada alasan untuk Daud itu kepahitan dengan keluarganya karena dia diperlakukan dengan tidak adil. Sementara semua kakaknya dipakein jubah, bertemu dengan nabi besar karena akan dipilih oleh raja menjadi raja. Tapi kenapa Daud nggak dipilih? Tapi dari sini kita lihat ketika engkau mungkin direndahkan, ketika engkau mungkin tidak dianggap oleh keluarga, oleh siapapun juga, tidak apa-apa. Karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk diangkat tinggi oleh Tuhan. Yang penting tetap jaga hati kita murni di hadapan Tuhan karena Tuhan itu melihat hati. Sekalipun engkau direndahkan, sekalipun engkau dikucilkan, difitnah, kalau tangan Tuhan yang mengangkat kita maka tidak ada satupun yang bisa ya
menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Dan akhirnya Daud dipanggil, dia dari kebun menggembalakan kambing domba di padang. Ya mungkin juga dia gak sempat pulang mandi atau gimana, tapi pada akhirnya dia datang karena Samuel bilang kita gak akan duduk makan. Panggil dia ke sini. Kita lihat di sini kalau Tuhan punya kepentingan dengan hidup seseorang, bahkan apa yang menurut manusia mustahil bagi Tuhan itu gak mustahil. Sebab itu tetaplah hidup benar, tetaplah jaga hati, tetaplah berusaha untuk tetap murni di hadapan Tuhan sampai pada waktunya Tuhanlah yang memilih dan mengangkat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu malam ini kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang melihat hati. Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak melihat apapun yang di luar kami, tapi Engkau melihat yang di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar terus Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman, memampukan kami semua untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Lihat hati kami, lihat hidup kami Bapa. Kalau sekiranya ada yang tidak berkenan, kuduskan kami. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk terus berharap, percaya dan berserah kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, semua yang ikut mesbah doa malam ini. Tuhan berikan kekuatan untuk kami boleh terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Ampuni pikiran, hati, perkataan kami kalau ada yang tidak berkenan, sucikan dan kuduskan Tuhan. Engkau yang paling tahu rencana-Mu atas hidup kami. Lakukanlah Tuhan. Lihat hati kami biar tulus, murni, kudus di hadapan Tuhan. Hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang masih hidup dalam dosa, keterikatan, mampukan untuk keluar dari dosa. Berjuang dan menang bersama dengan Tuhan. Berkati mereka yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Kami tahu ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, jalan-Mu terbuka di depan kami Bapa. Sertai setiap anak-anak-Mu, sertai setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bergumul untuk pemulihan keluarga, Tuhan juga turut bekerja, suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, agar rumah tangga kami dipulihkan. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, kami mengangkat tangan bagi bangsa ini, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Sucikan dan kuduskan, murnikan bangsa ini, terutama para pejabat, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah. Tuhan murnikan, kuduskan. Menjelang pemilihan Tuhan umum, Tuhan memberkati para calon-calon legislatif yang duduk di kursi-kursi kepemerintahan. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan, biar ada anak-anak Tuhan yang duduk di sana. Mereka ikut menentukan nasib bangsa ini karena ada roh takut akan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri, tidak korupsi atau selain sebagainya yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menyenangkan Tuhan. Biar bangsa ini bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati juga bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dan melawat agar semua juga boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup setiap kami. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Selamat malam Bapak Ibu.